Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Puji Tuhan, semuanya pasti dalam keadaan yang sehat. Dan yang pastinya kita bersuka cita karena minggu ini adalah minggu terakhir pelaksanaan final test di sekolah. Yeay! Dan juga bulan ini adalah bulan Desember, di mana kita bisa merasakan tentang kasih Yesus yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kita nyanyikan satu pujian kasih Yesus manis dan indah. Anak-anak boleh berdiri ya sambil menggunakan gerakan. Lebih tinggi.
tinggi dan dalam. Tapi juga kasih Yesus itu panjang dan lebar. Yuk kita nyanyikan pujian satu kali lagi. Pakai gerakan ya. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam, kasih Yesus, tinggi dan dalam. Yeay, hebat. Semuanya memuji Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan yang tidak bisa diukur oleh apapun juga. Ya, nah sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bertumbuh di dalam pengenalan akan takut akan Tuhan. Semuanya siap? Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Terima kasih Tuhan, seperti pujian kami ingin mendengarkan firman Tuhan supaya kami bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati teacher Susan yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan anak-anak yang mendengarkan di rumah supaya bisa duduk tenang dan memperhatikan dan melakukan firman dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan teacher Susan ya. Di penghujung semester 1. Sebentar lagi kita liburan. Hari ini kita mau sama-sama belajar kembali tentang kasih. Masih ingat tema kita tahun ini apa? Iya, betul sekali, straight from the heart. Bagaimana? Sulit tidak? Buat teacher Susan, ya gampang-gampang susah kali ya belajar tentang straight from the heart. Hari ini kita mau bahas sedikit lagi tentang kasih, tentang cinta. Nah sebelum kita mulai teacher Susan mau tanya. Coba kalian ingat-ingat 3-4 orang ya. Coba dipikirkan baik-baik 3-4 orang yang kamu pikir adalah orang-orang yang paling sayang sama kamu. Bisa? Coba pikirkan 3-4 orang yang menurut kamu paling sayang sama kamu. Oh teacher, yang paling sayang sama aku tuh mama, papa, siapa lagi? Oma mungkin? Atau siapa? Tante mungkin? Atau teacher, atau kokoku teacher. Kokoku tuh paling sayang sama aku. Atau meme, atau cece.
Atau siapa? Coba diingat-ingat. Teacher kasih waktu. Ingat-ingat 3 sampai 4 orang. Kalau teacher Susan siapa ya? Oke? Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, coba pikir lagi. Apa sih yang mereka sudah lakukan yang membuat kamu itu merasa dicintai? Oh, aku tuh disayang mama. Mama itu paling sayang sama aku, teacher. Soalnya apa gitu ya. Coba pikirkan baik-baik. Kalau ada kertas coba ditulis. Menurut kamu siapa yang paling sayang sama kamu di dunia ini? Lalu apa sih yang mereka sudah lakukan yang membuat kamu merasa dicintai? Oke, sudah? Sulit tidak cari 3 atau 4 nama yang menurutmu sangat mencintai kamu? Buat teacher Susan, enggak sulit sih. Banyak kali ya di keluarga kita, teacher-teacher, sahabat-sahabat, kita pasti pernah merasa dicintai. Nah hari ini anak-anak, teacher mau membagikan satu cinta yang terbesar. Terbesar itu paling besar, ya kan? Yang namanya paling besar, apakah cintanya lebih besar dari 4 orang itu tadi? Oh iya, karena teacher mau cerita tentang the greatest love of all. Kasih yang paling besar yang teacher Susan sendiri pernah terima. Oke, pasti kalian sudah bisa tebak ya. Ayo kita sama-sama mau baca dari Yohanes 15 ayat 13. Di depan teacher sudah ada, kalian siapkan dulu ya. Yohanes 15 ayat 13. Ayo kita baca sama-sama dengan teacher. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wah, anak-anak, kalau teacher mengingat 3 sampai 4 nama yang tadi teacher pikirkan, lalu teacher bertanya-tanya, apa ya yang sudah mereka lakukan untukku? Oh, mereka pernah merawatku waktu aku sakit. Oh, mereka pernah membelaku waktu aku disalah-salahin orang gitu ya. Oh, mereka pernah membantuku ketika aku kesulitan. Lalu pertanyaannya dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya. Pertanyaannya, apakah orang-orang tadi akan rela memberikan nyawanya buat teacher Susan? Teacher Susan tidak tahu. Tapi ada satu pribadi yang teacher Susan tahu telah rela memberikan nyawanya. Bukan hanya teacher Susan mau tanya dulu, kamu rela enggak mati untukku begitu ya. Tidak, pribadi ini sudah mati buat teacher Susan. Juga buat kalian. Siapakah dia? Iya, dia adalah Yesus. Anak-anak kita baca satu ayat lagi ya. Dari Yohanes 3 ayat 16. Teacher Susan yakin beberapa dari kalian sudah hafal ayat ini. Yang sudah hafal ayo kita ucapkan sama-sama, yang belum hafal kita baca sama-sama ya. Dari Yohanes 3 ayat 16 begini bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih siapa yang paling besar? Kasih Allah. Kasih Allah anak-anak. Allah kita tidak hanya memberikan putranya yang tunggal, memberikan Yesus. Yesus datang dari surga, dia turun ke dunia, dia meninggalkan tahtanya, kemudian dia jadi manusia seperti kita, seperti teacher. Dia yang punya kuasa yang besar, Allah yang tidak bisa mati, dia mau turun ke dunia menjadi seperti kita, punya tubuh seperti teacher Susan, bisa sakit, bisa sedih, bisa merasakan semua yang kita rasakan, bahkan ketika mati pun matinya tidak
dengan tenang, matinya dihukum. Yesus mati di kayu salib. Yesus mati dalam keadaan direndahkan. Coba, kalau misalnya kita punya seseorang ya, yang waktu kita punya masalah, dia tiba-tiba langsung berdiri di depan, aku mau belain Susan. Waduh, pasti rasanya itu, aduh ada orang yang mau belain aku. Yesus bukan hanya ada di depan teacher Susan untuk membela teacher Susan, tapi Yesus mau direndahkan, mau diolok-olok, mau disakiti, hanya untuk menyerahkan nyawanya untuk teacher Susan dan untuk kamu. Anak-anak, kita memiliki dan kita mendapatkan kasih yang terbesar yang teacher Susan bisa bayangkan. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Oh, aku mau mengucap syukur teacher. Oh Yesus, terima kasih ya sudah mau mati untukku. Dengan cara apa? Nah, ini yang kita belajar sama-sama tahun ini melalui tema Straight from the Heart. Bagaimana anak-anak kita bisa mengasihi orang lain dari dalam hati kita. Tentu saja teacher bisa melakukan itu kalau hati teacher sudah penuh dulu. Hati teacher merasa dikasihi. Nah, di sebelah teacher Susan hari ini teacher Susan bawa sesuatu. Teacher Susan mau tunjukkan sama kalian. Teacher Susan punya hati. Ini hatinya teacher Susan ya. Teacher Susan keluarin. Ini hatimu juga. Hati yang kosong. Tapi kita tadi sudah belajar, ada the greatest love of all, yaitu kasih Tuhan. Teacher Susan mau, sebelumnya kita mau baca dulu ini. Roma 5 ayat 5. Kita baca dulu sama-sama ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Kita baca dari Roma 5 ayat 5, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Teacher ulang bagian, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dicurahkan itu seperti apa sih? Nah anak-anak kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya pour it ya, dicurahkan, dituang, dicurusan tuangin ya. Ini seperti kasih Allah yang dituangkan ke dalam hati kita. Oke, setelah ini teacher Susan mau tunjukkan ke kalian. Nah, kelihatan nggak ya? Oh, sepertinya tidak kelihatan. Oke, teacher Susan akan minta tolong untuk bisa ditunjukkan. Oke. Ketika kasih Allah itu dituang di dalam hati kita, kalau tadi kalian perhatikan, nanti kalian bisa coba ya. Kalau kalian punya wadah, kalian tuang air ke dalamnya, itu penuh. Tidak ada satu bagian pun di dalam hati itu yang kosong. Semuanya penuh dengan cairan merah itu tadi. Ketika kasih Allah dituangkan ke dalam hati teacher Susan, di dalam hatimu, tidak ada sedikit pun bagian dari hati itu yang tidak kena kasih Allah. Lalu apa yang terjadi teacher Susan? Nah sekarang teacher Susan bawa tisu. Tisu ini apa teacher? Hati kita sudah penuh kan? Dan hati kita itu ada di dalam diri kita. Apakah tangan teacher Susan ada hubungannya sama hati teacher Susan? Ada. Apakah mulut teacher Susan ada hubungannya dengan hati teacher Susan? Ada. Karena hati itu ada di dalam tubuh. Lalu apa yang terjadi? Teacher Susan mau celupkan tisu ini ke dalam hati tadi ya. Kalian bisa tebak apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Tisu ini penuh dengan warna merah. Kasih itu akan merambat kemana-mana kalau kasih itu penuh di dalam hati kita.
merambat di tangannya Teacher Susan, merambat di pikirannya Teacher Susan, merambat di mulutnya Teacher Susan, merambat di kakinya Teacher Susan. Lalu apa yang terjadi Teacher? Kalau ini bisa sampai kemana-mana, bahkan sekarang sudah sampai di tangannya Teacher Susan, maka apapun yang Teacher Susan lakukan itu akan membawa kasih tadi. Paham anak-anak? Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang Teacher Susan ucapkan, apapun yang Teacher Susan pikirkan, bahkan apapun kemanapun Teacher Susan akan melangkah, kalau hati Teacher Susan penuh dengan kasih dari Allah tadi yang dituang di dalam hati Teacher Susan, maka semuanya akan membawa kasih itu kemanapun dia pergi, kemanapun ucapan Teacher Susan disampaikan. So, ketika kita mendapatkan the greatest love of all, janganlah kiranya kasih itu hanya berhenti di hati kita. Mari kita membagikan kasih itu ke lebih banyak orang. Anak-anak kita akan segera merayakan Natal, Tuhan sudah turun dari surga ke bumi untuk mati bagi kita, untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Sekarang waktunya kita mengeluarkan kasih itu straight from the heart untuk memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang bukan hanya turun meninggalkan semuanya untuk kami, tetapi bahkan Allah yang rela mati bagi kami. Allah yang bahkan rela mati sambil direndahkan serendah-rendahnya untuk menebus dosa kami. Tuhan, tolong kami untuk kami terus mengingat bahwa kasih Allah yang besar itu telah dicurahkan di dalam hati kami, supaya kami bisa mengingat selalu bahwa kasih kami yang penuh itu tadi sebaiknya kami boleh bagikan buat orang-orang di sekeliling kami. Biarlah ucapan kami memberkati orang-orang di sekeliling kami. Biarlah apapun yang dilakukan oleh tangan kami boleh menjadi berkat. Dan biarlah kemanapun kaki kami melangkah, Tuhan, kami boleh membuat orang lain menikmati kasih Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat Natal anak-anak, Tuhan memberkati. Selamat berlibur dan sampai ketemu di semester 2. Tuhan memberkati.